إلهي بجاه الأنبياء
sebab kita mendapatkan rahmatnya Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Ila anggala wa takdibu bil qadari. Kita melanjutkan kajian kita, yaitu menjelaskan tentang kemaksiatan hati. Setelah kita kaji sebagian, lalu yang berikutnya di antara kemaksiatan hati adalah wa takdibu bil qadari, mendustakan takdir. Jadi mendustakan takdir itu termasuk daripada kemaksiatan hati, karena sama seperti mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dengan masukan-masukan dari orang-orang yang tidak beriman bahwa yang mengatur takdir itu adalah kita sendiri. Takdir itu enggak ada, kita yang menentukan nasib kita. Ini adalah masukan-masukan yang menyesatkan dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Maknanya segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada apapun yang keluar daripada takdir. Sama seperti halnya sekarang ada orang yang berkata bahwa kalau dalam 3 perkara ini itu sudah menjadi urusan Allah. Ya, misalnya mengatakan bahwa kalau urusan rezeki, jodoh dan kematian itu adalah urusan Allah. 3 perkara ini adalah urusan Allah. Takdirnya Allah itu salah juga. Mengapa? Karena bukan hanya pada 3 perkara ini, segala sesuatu. Jadi bukan hanya 3 perkara ini, segala sesuatu, semua yang diciptakan oleh Allah semuanya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah dengan kehendak Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ya, segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah itu yang akan terjadi. Apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi, ya. Jadi kita harus meyakini bahwa semuanya itu adalah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bukan berarti kita tidak berusaha, ya. Tetap kita berusaha, tetap kita beramal, ya. Namun semua usaha kita, semua takdirnya kita itu di bawah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak boleh menyalahkan takdir. Banyak orang yang berbuat kemaksiatan atau melakukan keburukan, lalu yang disalahkan adalah takdir, ya. Ini pernah diceritakan iblis, ya, laknatullahi alaihi, bahwa iblis pernah berkata kepada Allah, ya Allah, aku ini tidak sujud kepada Nabi Adam, tidak mau untuk sujud kepada Nabi Adam. Ini kan takdirmu, ya Allah. Ya, tentu saja ini adalah takdirnya Allah. Allah takdirkan iblis tidak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sehingga iblis dikutuk oleh Allah. Iblis pernah mengadu, ya Allah, aku kan tidak sujud kepada Nabi Adam, itu adalah takdirmu. Ya, tidak ada yang dapat keluar dari takdirnya Allah. Tidak ada yang dapat melawan takdirnya
Allah, mengapa aku dikutuk? Ya, sedangkan ini semuanya adalah takdirmu. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai iblis, kamu ini tahu bahwa kamu tidak sujud kepada Nabi Adam ketika aku perintahkan. Kamu tahu bahwa ini adalah takdirku setelah kamu melakukannya atau sebelum kamu melakukannya. Ya, kira-kira jawabannya apa? Kita tahu itu adalah takdirnya Allah setelah kita melakukan atau sebelum? Ya, setelah. Kalau sebelumnya kita nggak tahu takdirnya Allah. Setelah kita melakukannya baru kita tahu itu adalah takdirnya Allah. Jadi iblis menjawab, setelahnya ya Allah, aku baru tahu bahwa itu adalah takdirmu. Ya, lalu dijawab oleh Allah, karena itu aku mengutukmu. Ya, jangan menyalahkan takdir karena kamu tak tahu takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kamu melakukan baru tahu itu adalah takdir. Jadi tidak bisa menyalahkan takdir. Ya, walaupun ya manusia diberi pilihan oleh Allah, tapi ya manusia itu memilih pilihannya, tapi pilihannya itu tetap di bawah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh mendustakan takdir dan juga tidak boleh untuk menyalahkan takdir. Ya, sedangkan juga kita tidak boleh untuk meninggalkan amalan. Ya, karena ya ketika diceritakan Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata kepada para sahabat bahwa semua orang telah ditetapkan oleh Allah tempatnya surga atau neraka. Ya, semua orang sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan oleh Allah tempatnya surga atau neraka. Jadi sebenarnya Allah menciptakan surga, Allah sudah menciptakan penduduk surga. Ya, Allah menciptakan neraka dan Allah ciptakan penduduk neraka. Semoga Allah jadikan kita penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi maknanya semua orang sudah ditetapkan oleh Allah, ini ahli surga, ini ahli neraka. Ya. Ya. Jadi setiap orang sudah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah. Lalu para sahabat berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idah takdir, kalau demikian ya kita pasrah saja sudah. Gak usah beramal, gak usah berusaha, gak usah beribadah, ya pasrah saja. Karena apa? Sudah ditakdirkan kita. Ya, kalau takdirnya surga, mau nggak mau pasti akan masuk ke dalam surga. Kalau ditakdirkan neraka, mau nggak mau pasti akan masuk ke dalam neraka. Udah pasrah saja." Ya, dijawab oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan. Ya. Walakin i'malu, tapi beramallah, berusahalah. Wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, karena setiap orang akan dimudahkan kepadanya sesuai takdirnya masing-masing. Setiap orang itu akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya masing-masing. Ya, maknanya orang yang ditakdirkan masuk surga oleh Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal dengan amalannya ahli surga. Ya, jadi tanda orang itu takdirnya masuk ke dalam surga dimudahkan, maknanya banyak ibadahnya, selalu beramal, selalu berzikir, ya, memperbanyak bersalawat kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu tandanya orang itu takdirnya masuk ke dalam surga. Ahli neraka dimudahkan oleh Allah sesuai dengan takdirnya. Ya, maknanya dimudahkan untuk berbuat maksiat. Ya. Tanda ahli neraka suka berbuat maksiat, nggak pernah beribadah, nggak pernah bertobat kepada Allah, nggak pernah menyesal. Ya. Itu maknanya apa? Takdirnya menjadi ahli neraka. Ya. Jadi tetap kita berusaha beramal, beribadah, ya, agar kita masuk ke dalam
ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi tetap beramal ya, dan juga tidak menyalahkan takdir. Ya, wa takdzibu bil qadari, mendustakan takdir, dan takdir itu tidak boleh untuk kita bahas terlalu dalam. Nggak boleh membahas takdir itu terlalu tinggi. Ya, karena apa? Karena takdir itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak perlu dibahas. Ya. Yang penting kita diberi pilihan oleh Allah, ya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah, kita telah dilarang oleh Allah berbuat maksiat, ya kita taati, berusaha mentaati perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Jika jatuh ke dalam dosa, bersegera untuk bertobat kepada Allah. Tidak usah bahas takdir, karena takdir itu adalah rahasianya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, beliau berkata bahwa takdir itu adalah ibarat samudra lautan yang luas. Jangan kamu menyeberang, jangan coba-coba menyeberang samudra lautan yang luas, akan mati di tengah-tengah celaka. Dan takdir itu adalah ibaratnya jalan yang gelap, yang menakutkan. Jangan kamu lewati itu jalan, kamu akan salah. Ya. Dan takdir itu adalah rahasianya Allah. Jangan coba-coba membuka rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, yang penting adalah kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menerima semua yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal farahu bil ma'siyati minhu aw min ghairihi. Dan di antara kemaksiatan hati adalah wal farahu bil ma'siyah, senang dengan perbuatan maksiat, baik dari dirinya maupun dari orang lain. Senang saja dengan perbuatan maksiat, itu adalah maksiat, mendapatkan dosa. Walaupun tidak melakukan maksiat, tapi senang dengan kemaksiatan, itu termasuk kemaksiatan, mendapatkan dosa. Ya. Jadi orang yang walaupun tidak melakukan maksiat, melihat kemaksiatan, ya baik lewat media, TV, HP atau langsung, walaupun tidak ikut-ikutan tapi senang, mendapatkan dosa yang sama seperti orang yang berbuat maksiat. Naudzubillah ya, karena senang dengan perbuatan maksiat termasuk daripada maksiat. Nah, jadi agar selamat daripada kemaksiatan, kita harus benci dengan kemaksiatan. Minimalnya adalah hati kita benci dengan kemaksiatan. Ya, banyak apalagi sekarang kita melewati banyak kemaksiatan, orang-orang berbuat maksiat, tempat-tempat maksiat. Kalau kita walaupun nggak ikut-ikutan tapi merasa senang, ya nggak berdosa. Ya, agar kita selamat, minimalnya hati kita benci, nggak suka dengan kemaksiatan. Ya, agar kita selamat. Ya, wal qadru walau bikafirin. Dan di antara kemaksiatan hati adalah al-qadru, yaitu melanggar janji, walaupun kepada orang kafir sekalipun. Ya, melanggar janji itu termasuk kemaksiatan hati, walaupun kepada orang kafir sekalipun. Ya, jadi melanggar janji, berbohong kepada orang kafir itu berdosa, tanda orang yang munafik. Ya, tanda ayatul munafik salatun, bahwa tanda orang munafik ada tiga. Tidak ada kata-kata, jika berbicara berbohong, wa ada akhlafa, berjanji suka melanggar janji. Ya, wa idza iktumina khana, dan jika diberi amanat berkhianat. Ya, hati-hati dengan berbohong dan melanggar janji, karena melanggar janji termasuk daripada berbohong. Ya, para ulama menjelaskan dalam hadis, ya, disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbohong itu
menjauhkan rezeki. Ya, dalam hadis ya, bahkan para ulama menjelaskan sesuatu ya, perbuatan yang paling menjauhkan rezeki itu adalah berbohong. Ya, termasuk diantaranya adalah melanggar janji. Ya, coba kita lihat orang yang suka berbohong, nggak ada yang istilahnya diberkahi rezekinya, kan? Ya, orang yang suka berbohong melanggar janji itu jauh dari keberkahan, yang menjauhkan rezekinya. Ya, banyak orang yang berbohong sehingga menjadi semakin susah. Ya, maknanya adalah jauh dari keberkahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wal makruh, dan di antara kemaksiatan hati adalah al makruh, berbuat makar, yaitu merencanakan keburukan, kejahatan. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ya, mereka berbuat makar, Allah juga berbuat makar. Mana Allah berbuat makar, Allah juga punya rencana. Ya, orang-orang musuh-musuhnya Islam ya, yang ingin merusak, meruntuhkan, memadamkan cahaya Islam, mereka punya rencana, punya makar. Ya, tapi Allah juga punya rencana, dan Allah sebaik-baiknya yang berbuat makar. Wa bughdu sahabati wal ali wassalihin, di antara kemaksiatan hati benci kepada para sahabat-sahabatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ali, dan benci kepada keluarganya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wassalihin, dan benci kepada orang-orang soleh. Ya, pada dasarnya perasaan benci itu sudah termasuk daripada kemaksiatan hati. Ya, sebelumnya pernah kita kaji bahwa dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengalir kepada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu. Ya. Apa itu al-baghdha, yaitu benci, ya, dengki, ya, hiyal halikah. Benci itu adalah pencukur agama yang dapat mencukur imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada di dalam hati kita perasaan benci kepada siapapun daripada umatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, karena benci itu yang bukan mengurangi lagi, mencukur iman kepada Allah. Ya, itu termasuk daripada penyakit hati. Apalagi bencinya kepada para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Ya, bencinya kepada keluarganya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hati-hati apalagi di akhir zaman dengan segala alasan. Ya, alasannya nasabnya palsu misalnya, ya, harus tes DNA dulu, ya, padahal ini datang baru-baru, tidak pernah kita dengar sebelumnya dari para ulama sebelumnya, guru-guru kita nggak ada yang seperti ini. Ya, ini datang pada akhir zaman, ini menunjukkan ya dekatnya dengan zaman Dajjal. Ya, itu fitnah Dajjal, ya, untuk menjauhkan kita dari Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat mana dulu? Lewat menjauhi keluarga. Dalam riwayat Imam Bukhari, hadis yang sahih, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar berkata, "Urqubu Muhammadan fi ahli baiti." Ya, dekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau, dekatilah Nabi Muhammad lewat keluarganya, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang benci kepada keluarganya Sayyidina Muhammad. Banyak orang yang bertanya-tanya, kalau seandainya ternyata bukan keturunannya Nabi Muhammad bagaimana? Ya, sebaiknya seharusnya terbalik. Kalau seandainya benar bagaimana? Ya, lebih berbahaya. Ya. Kalau seandainya ternyata benar, salahkan dunia dan akhirat. Kalau tidak
sholihin dan juga kepada orang-orang soleh. Wal bukhlu bima aujaballahu, dan kikir terhadap apa yang diwajibkan oleh Allah. Insyaallah yang lain kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah selamatkan kita dunia dan akhirat, Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita biberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana ta'afna bi annana tarafna wa annana ashrafna la asrafna wa tub alayna tawbatan tansil kulli awban wasfur lana awrati wa hadi rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khidani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in ya rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna